melalui proyek portofolio sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka buat. Podcast Semanten, berbagi inspirasi dan mengedukasi. Hai selamat Semanten Kupang, selamat datang di podcast SMA Negeri 10 Kupang episode 1. Hari ini kita akan membahas topik tentang proyek portofolio pengganti ujian praktik kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026. Di ruang podcast kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Eben Simanjunta, Kepala SMA Negeri 10 Kupang, dan bersama Ibu Rosiewang, Wakil Kurikulum SMA Negeri 10 Kupang. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Terima kasih Bapak Kepala dan Ibu. Walaupun di tengah-tengah kesibukannya, terutama kita sedang menjalankan sumatif tengah semester, hari ini Bapak dan Ibu berkenan hadir untuk kita membahas tentang proyek portofolio pengganti ujian praktik bagi kelas 12. Begini Bapak Kepala Sekolah, tahun ini ada kebijakan yang cukup menarik perhatian, yaitu pengganti ujian praktik dengan proyek portofolio. Apa alasan utama Bapak dalam mengambil keputusan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Makron. Memang benar, tahun ini SMA Negeri 10 Kupang mengambil langkah strategis dengan menggantikan ujian praktek di akhir semester pada siswa kelas 12 menjadi proyek portofolio. Keputusan ini bukan keputusan yang tiba-tiba, tetapi bagian dari visi besar transformasi pembelajaran di sekolah kita. Alasan utamanya adalah karena kami ingin memastikan bahwa sistem evaluasi benar-benar mencerminkan kompetensi nyata dari murid, bukan sekedar kemampuan tampil atau menjawab dari satu momen tertentu. Selama ini ujian praktik seringkali bersifat sesaat. Murid dinilai dalam waktu terbatas, padahal kemampuan sejatinya seseorang itu tidak selalu muncul maksimal pada satu kali kesempatan. Melalui proyek portofolio, murid dinilai berdasarkan proses berpikirnya, kedalaman analisisnya, konsistensi kerjanya, lalu kemampuan melakukan revisi dan refleksi bersama guru pembimbingnya, lalu tentu kualitas karya yang akan dihasilkan. Ini jauh lebih representatif terhadap kemampuan sebenarnya. Di dunia nyata, seseorang tidak dinilai hanya dari satu kali performa. Mahasiswa dinilai melalui skripsi dan penelitian jangka panjang. Profesional seseorang dinilai dari proyek yang pernah dikerjakan. Penulis juga dinilai dari karya yang pernah dipublikasikan. Arsitek, desainer, programmer, semua dinilai melalui portofolio. Karena itu, kami ingin murid SMA Negeri 10 Kupang mulai dengan pola evaluasi yang autentik seperti ini. Portofolio adalah jembatan antara dunia sekolah dan dunia profesional. Teknik penilaian portofolio ini juga selaras dengan pembelajaran pendekatan deep learning yang sedang kita kembangkan. Deep learning menekankan pemahaman mendalam, bukan hafalan. Deep learning menganalisis, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Merefleksi, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Menerapkan konsep dalam konteks nyata. Proyek portofolio memfasilitasi semua hal tersebut. Murid tidak hanya membuat karya, tetapi
mulai dari meneliti, mengkaji literatur, menarik kesimpulan, tentu mempresentasikan gagasan, dan juga bagaimana murid ini dapat mempertanggungjawabkan secara akademik. Hal ini melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi murid, atau yang sering disebut high order thinking skill, yang sangat dibutuhkan untuk masa depan mereka. Tentu kesiapan guru dan sistem pendampingan ini juga harus perlu diperhatikan. Tentu perubahan ini tidak akan berhasil tanpa kesiapan guru. Karena itu, sekolah telah mempersiapkan guru-guru secara serius. Kami mendatangkan narasumber yang telah lebih dahulu melaksanakan sistem portofolio ini di sekolah masing-masing untuk berbagi praktek baik bersama guru-guru yang ada di SMA Negeri 10 Kupang ini. Kegiatan itu kita sudah lakukan dalam forum Hari Belajar Guru sebagai komitmen bahwa guru harus terus bertumbuh dan beradaptasi. Guru tidak lagi hanya sebagai penguji, tetapi guru sebagai pembimbing proses berpikir, guru sebagai fasilitator refleksi, dan guru sebagai mentor akademik. Tentu seperti pertanyaan tadi, apa visi besar pendidikan yang mau dibawakan di SMA Negeri 10 Kupang ini? Tentu visi besar kami sederhana tetapi mendalam. Kita ingin membentuk lulusan yang tidak hanya lulus ujian dengan angka-angka semata saja, tetapi siap dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat nanti. Melalui proyek portofolio ini, kita sedang membangun murid yang mandiri, kritis, siap bersaing, kreatif, dan juga bertanggung jawab, berani mempresentasikan gagasannya, berani mampu menghasilkan karya nyata yang sudah dihasilkannya. Ini bukan sekedar perubahan teknik evaluasi yang kita buat. Ini adalah transformasi cara kita memandang pembelajaran. Kita bergerak dari budaya nilai bentuk angka menuju budaya kualitas karya dan kedalaman berpikir. Dan kami percaya inilah arah pendidikan masa depan yang diharapkan. Sekian, begitulah Pak Marwan. Terima kasih Bapak, luar biasa. Mengenai kesiapan lulusan anak-anak, bagaimana Bapak melihat portofolio ini dapat membantu murid kita bersaing di dunia perkuliahan atau nanti dibandingkan dengan ujian praktik biasa? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jika kita berbicara tentang kesiapan kelulusan, maka kita tidak hanya berbicara tentang kelulusan hari ini, tetapi tentang daya saing mereka 5-10 tahun ke depan. Portofolio memberikan keunggulan yang sangat berbeda dibandingkan dengan ujian praktik biasa. Ujian praktik umumnya mengukur kemampuan teknis dalam satu waktu tertentu. Murid tampil lalu dinilai dan selesai. Namun dunia perkuliahan dan dunia kerja tidak berjalan seperti itu nantinya. Di sana seseorang dinilai dari konsistensi, kedalaman berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kualitas karya yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Melalui proyek portofolio, murid belajar membangun rekam jejak mereka, rekam jejak akademik mereka. Mereka menyusun makalah, karya ilmiah contohnya, atau esai, melakukan presentasi, menerima masukan melalui perbaikan karya yang akan dihasilkan. Proses ini sangat mirip dengan proses yang dilakukan di perguruan tinggi ketika mahasiswa menyusun proposal penelitian, menjadi skripsi atau laporan proyek yang dilakukan. Dengan demikian, ketika mereka masuk perguruan tinggi, mereka tidak kaget dengan budaya akademis, mereka sudah terbiasa yang sudah dilakukan di sekolah kita ini. Bisa melakukan riset,
bisa mengutip sumber yang valid dari yang ahli dan menulis secara bagaimana tulisan yang sistematis, berargumentasi secara ilmiah dan dapat mempertahankan gagasan dalam forum presentasi di akhir hasil karya yang sudah dihasilkan. Di dunia kerja pun demikian. Banyak perusahaan saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi meminta bukti pengalaman, karya nyata, portofolio menjadi bukti konkret bahwa murid pernah mengerjakan proyek, pernah menyelesaikan masalah, dan mampu menghasilkan produk dan intelektual. Ini yang membedakan. Portofolio membangun evidence of confidence, bukti nyata kompetensi. Selain itu, pendekatan ini sering dengan pembelajaran selaras dengan pembelajaran deep learning yang kita laksanakan di SMA Negeri 10 Kupang ini, dikembangkan di sekolah ini. Mari kita murid tidak hanya mengetahui materi, tetapi memahami secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya. Mereka belajar berpikir kritis, mengolah waktu, bekerja secara mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kualitas hasil produk. Keterampilan inilah yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang kompetitif saat ini. Demikian. Luar biasa, Bapak. Memang anak-anak kita harus dipersiapkan sejak masih di sekolah, masih SMA, supaya ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka punya rekam jejak, punya pengalaman belajar yang tidak kaget ketika mereka ada masih di SMA. Selanjutnya, Bapak, mungkin apa harapan terbesar Bapak sebagai kepala sekolah mengenai anak-anak kita murid kelas 12 ini tentang perubahan penilaian ini? Terima kasih Pak Marlon. Harapan terbesar kami bagi murid kelas 12 ini melalui perubahan penilaian sebenarnya sangat sederhana, tetapi mendalam. Kami ingin mereka lulus bukan hanya dengan ijazah, tetapi dengan identitas akademik dan karakter yang kuat. Melalui proyek portofolio, saya berharap murid tidak lagi melihat penilaian sebagai sesuatu yang harus diakui, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka buat. Saya berharap mereka belajar bahwa kualitas tidak lahir secara instan. Karya yang baik lahir dari proses, dari revisi, dari kegagalan yang harus diperbaiki, dan dari ketekunan ini adalah pembelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada sekedar nilai angka. Saya juga berharap mereka menyadari bahwa masa depan bukan ditentukan oleh satu kali ujian, tetapi oleh kebiasaan berpikir dan bekerja yang mereka bangun hari ini. Secara khusus untuk kelas 12, saya berharap ketika mereka meninggalkan sekolah ini, mereka tidak hanya membawa kenangan, tetapi membawa karya. Mereka bisa berkata dengan percaya diri, ini adalah hasil penelitian saya, ini adalah hasil karya saya, ini adalah gagasan yang pernah saya perjuangkan. Dan lebih dari itu, saya berharap mereka memiliki mental pembelajar sepanjang hayat, tidak cepat puas, tidak mudah menyerah, dan selalu ingin bertumbuh. Perubahan ini bukan sekedar perubahan teknis penilaian. Ini adalah upaya kita membentuk generasi yang siap kuliah, generasi yang siap bekerja, dan siap menghadapi kehidupan dengan integritas dan kedewasaan berpikir. Itulah harapan terbesar kita ke depan ini, Pak Mahmud. Terima kasih Bapak, luar biasa. Memang ide yang bagus ini memang harus dilestarikan Bapak ya, supaya ke depan anak-anak yang akan tamat dari sekolah kita, dari SMA Negeri 10 Kupang, mereka punya rekam jejak yang
sangat-sangat baik ketika mereka ada di dunia kerja ataupun ada di dunia pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ke Ibu Ros mengenai teknis pelaksanaan ujian praktik ini Ibu. Menurut Ibu mungkin banyak murid yang masih bingung nih secara teknis apa sih yang menjadi maksud dengan proyek portofolio dalam konteks kelulusan di SMA itu depan tahun ini. Baik, terima kasih Pak Maklon. Senang sekali dalam podcast hari ini. Memang berbicara tentang proyek itu nomenklaturnya, proyek portofolio ini sebenarnya kumpulan proyek, program dan kerja operasional yang dikelola secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Ya. Nah, portofolio ini dimaksudkan untuk membantu memprioritaskan alokasi sumber daya yang tersedia di sekolah, mengoptimalkan investasi, dan juga untuk menyelaraskan seluruh inisiatif kerja dan sasaran yang terukur dalam jangka panjang. Nah, dalam konteks SMA Negeri 10 Kupang, memang proyek ini sebenarnya dimaksudkan untuk adanya kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksudkan di sini adalah kolaborasi yang melibatkan guru mata pelajaran lintas disiplin. Nah, adanya kolaborasi dari guru mata pelajaran lintas disiplin ini juga dimaksudkan untuk bagaimana bersama-sama dengan murid di kelas 12 untuk mengaplikasikan dan memberikan alternatif inovasi. Karena mereka ini sudah belajar sepanjang dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Mereka ini sudah diajarkan tentang materi-materi dari berbagai mata pelajaran yang sudah ada. Nah, bagaimana mengimplementasikan apa yang mereka pelajari selama kurang lebih 3 tahun ini. Memang kalau kita lihat ini, kalau sebelumnya itu pada ujian praktik itu langsung semua mata pelajaran itu disertakan dalam ujian praktik. Tetapi kali ini difokuskan murid itu bisa memilih hanya 2 mata pelajaran fokus yang beririsan, dan mereka menuangkan dalam satu judul yang disajikan dalam bentuk karya tulis. Nah, mereka bisa memilih tulisan itu, entah itu karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah atau esai, itu disesuaikan dengan kemampuan dan daya dukung yang minat dari anak-anak seperti itu. Jadi setiap murid hanya memilih satu saja. Mereka tidak terlalu memusingkan dengan hal-hal yang lain begitu. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya dukungan pembimbingan dari guru mata pelajaran, ada 2 pembimbing, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian dengan mata pelajaran yang berbeda dapat memperluas perspektif murid untuk menghubungkan materi yang berbeda, untuk menciptakan alternatif solusi pemecahan masalah ke depannya seperti apa. Dan proyek ini juga untuk meningkatkan dimensi profil lulusan yang ada pada murid kita, baik itu bernalar kritis, adanya kolaborasi, kewargaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya kemandirian dan kreatif, serta komunikatif. Luar biasa Ibu. Mengenai proses pembimbingan ini Ibu, banyak murid yang khawatir merasa dilepas begitu saja. Bagaimana peran guru pembimbing dalam membantu murid yang menyusun portofolio ini? Apakah mereka punya jadwal pembimbingan dan lain sebagainya mengenai teknik pelaksanaan? Baik, terima kasih Pak Maklon. Ini terkait dengan pembimbingan yang dilakukan oleh guru. Memang kami dari sekolah sudah membuat semacam timeline-nya atau jadwalnya. Nah, ini pembimbingan dilakukan selama 2 bulan. Memang agak sedikit terlambat, tetapi kami juga berusaha untuk memulainya dulu. Ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2026 ini, dengan kami membuat semacam timeline-nya atau jadwalnya, di mana ada penentuan judul itu dimulai pada awal Februari, di mana mereka mengajukan judul, terus proposalnya, kemudian ada pengumpulan data, itu dilakukan pada minggu ke-4 dan sampai dengan minggu pertama di bulan Maret. Kemudian di bulan Maret
minggu kedua dan ketiga itu ada finalisasi, ada review akhir, pengumpulan hasil karya, ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, kemudian pada bulan Februari itu di minggu ketiga itu ada pengumpulan data, studi pustaka, dan wawancara. Jadi semua sudah ada rundown rundown kegiatannya seperti apa. Nah, kami juga mencoba di sini bagaimana memaksimalkan waktu yang tersedia dengan kami memaksimalkan pembagian tugas pada guru. Gitu. Ada pembimbing 1 dan ada juga pembimbing 2. Nah, kalau untuk SMA Negeri 10 Kupang ini kebetulan tahun ini ada 2 model yang bisa dikembangkan, yaitu esai dan yang kedua itu karya tulis yang berupa makalah gitu yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dalam proses itu ada penentuan judul, mereka itu dibagi untuk menentukan judul, kemudian juga hipotesis, isi karya tulisnya seperti apa, metodologi penelitiannya, analisis data, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, serta proses karya ini esai itu juga dilakukan juga sama seperti itu. Nah, model pembimbingan yang kami lakukan yaitu pembimbingan dengan cara 2 cara. Yang satu pembimbingan dari guru mata pelajaran sepanjang waktu yang sudah ditentukan, kemudian nanti pada tanggal 30 Maret itu akan dilaksanakan tes wawancara. Nah, itu wawancara. Nah, dari ini semua kami juga membagi tugas pada guru pembimbing. Nah, guru pembimbing itu ada 2 orang. Yang pembimbing 1 itu fokusnya pada pembimbingan pada substansi dan validitas data dan memastikan bahwa metode yang digunakan itu menghasilkan karya yang berkualitas. Kemudian untuk pembimbing yang kedua itu dia fokusnya pada sistematika penulisan, ya, bahasa, format dokumen, memastikan bahwa karya yang sudah dihasilkan itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dan kami berharap bahwa murid itu tidak takut untuk mencoba. Mulailah dengan literasi, rajin membaca, rajin menulis, dengan bantuan Bapak Ibu, apalagi sekarang zaman sudah canggih, banyak yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mengenai kriteria ini, kriteria sempurna menurut Bapak kepala sekolah, portofolio yang dianggap berhasil atau mendapat nilai yang memuaskan itu seperti apa? Menurut saya, ya, kriteria sempurna memang relatif. Namun intinya ada mengaplikasikan pemahaman murid ini serta bagaimana dia bisa dikuatkan karakternya, di mana anak-anak mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, mereka mampu menuangkan ide lewat tulisan, memberikan alternatif solusi baik ide maupun inovasi, maupun mampu menulis sesuai dengan sistematika yang sudah dijelaskan oleh bos tadi, yang tepat serta memang mereka bisa percaya diri untuk mempertanggungjawabkan tulisan dengan jujur. Ya, seperti itulah sebenarnya. Jadi pesan untuk siswa, banyak siswa yang mungkin merasa terbebani banyak terbebani untuk bagaimana penilaian yang dilakukan di SMA Negeri 10 ini, khususnya tentang proyek portofolio ini. Ya, pesan saya untuk langkah awal membutuhkan keberanian. Ya, mereka kan penulis pemula. Iya, mereka penulis pemula, dan bahkan kita guru-guru juga belum terbiasa menulis ya. Jadi banyak tantangan dalam memulai untuk menulis ini. Namun yakinlah bahwa setiap langkah besar yang akan kalian apati ya siswa ke depan ini dimulai dari langkah kecil. Jangan takut. Jadi para murid SMA Negeri 10 Kupang jangan takut mencoba.
Mulailah dari hal-hal apa yang kalian lihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, lalu tuliskan itu dalam bentuk pertanyaan, mengapa ini terjadi, bagaimana solusi untuk menemukan masalah-masalah ini, lalu hubungkan juga nanti ke literasi-literasi yang berhubungan dengan masalah yang tadi seperti di Cross tadi ungkapkan. Jadi ya pesan kita untuk siswa gak usah terlalu takut lah, mulai dari langkah-langkah yang kecil, nanti yakinlah Bapak Ibu guru akan membimbingnya. Ada tadi pembimbing satu, ada juga pembimbing yang demikian Pak Malik. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaannya, atas penjelasannya terkait dengan topik kita hari ini. Jadi buat anak-anak kelas 12, jangan menganggap ini sebagai satu beban, tapi jadikan ini sebagai karya momen terakhir kalian di SMA Negeri 10 Kupang. Saya yakin dalam waktu 3-5 tahun yang akan datang, anak-anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari apa yang kalian sudah lakukan di hari ini. Demikian bincang-bincang kita hari ini tentang proyek portofolio pengganti ujian praktik kelas 12 SMA Negeri 10 Kupang tahun pelajaran 2025-2026. Nantikan podcast SMA Negeri 10 Kupang edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Akhir kata, saya Maklon Abang pamit undur diri di ruang podcast Manten, berbagi inspirasi dan mengedukasi. Selamat pagi.